Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, seluruh jemaat gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Kartasura. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini untuk kegiatan persekutuan doa masa Pentakosta hari ke-9 Senin 24 Mei 2021. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan untuk memulai persekutuan doa hari ini, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, dan mari kita alaskan persekutuan doa kita pada saat ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Kita bersama naikkan pujian bagi Tuhan. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui kesempatan persekutuan doa pada saat ini. Dan kita pujikan Kidung Jemaat 358 bait 1 sampai 3. Semua yang letih lesu. Kita satukan hati sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa memohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama dalam kegiatan persekutuan doa masa Pentakosta saat ini. Biarlah kami pada saat ini boleh kembali menghayati, merasakan kasih dan anugerah Tuhan untuk setiap kami yang telah Engkau nyatakan, Engkau curahkan
melalui kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan juga berkat penyertaan Tuhan dalam kehadiran Roh Kudus atas hidup kami masing-masing. Dan pada kesempatan saat ini Tuhan, kami bersama hendak mendengarkan dan merenungkan firman. Terangi hati pikiran kami ya Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat-Mu pada setiap kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan urapi, Tuhan mampukan, supaya yang boleh disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang kami naikkan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk bersama mendengar firman Tuhan. Adapun pembacaan firman pada saat ini dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19 yang demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi juga melakukan perintah Tuhan. Amin. Tema renungan hari ini, hidup kudus. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, saya yakin panjenengan pasti punya baju atau pakaian yang menjadi favorit, yang paling disenangi. Entah karena itu baju baru, atau mungkin karena modelnya yang bagus, atau mungkin karena motif batiknya yang spesial. Pasti ada. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara mengenakan baju yang disukai, baju favorit, dan tiba-tiba terkena noda atau kotoran, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Entah itu ketika kondangan, pas makan, kecipratan kuah atau saus atau kecap, atau mungkin ketika di jalan terkena cipratan lumpur, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Pasti baju yang kotor tadi, yang terkena noda tadi, akan segera dibersihkan, dicuci. Tetapi mungkinkah atau adakah di antara kita yang meskipun tahu bahwa bajunya terkena kotoran, tetapi membiarkan saja, enggak apa-apa, malah tambah bagus, tambah motif, tambah warna, tambah keren, sehingga noda itu atau kotoran itu dibiarkan saja, tidak segera dicuci, dan bahkan tidak akan pernah dicuci. Tidak apa-apa lah, biar aja. Cuman sedikit juga kok. Adakah yang seperti itu? Saya yakin tidak ada. Setiap kita, ketika tahu bahwa baju yang kita pakai ini terkena noda kotoran, bahkan baju yang dipakai adalah baju favorit, baju yang paling disukai atau baju yang paling
baru paling mahal, begitu terkena kotoran, ya pasti kita ingin segera membersihkannya. Terlebih ketika kita tahu noda yang nempel di baju kita ini termasuk noda yang sulit, entah itu minyak atau sesuatu yang lain, pasti kita akan berusaha secepat mungkin mengganti baju, pakai baju yang lain, dan baju yang kotor tadi segera direndam dengan air dan sabun cuci, supaya kotorannya tidak nempel dan bisa segera lepas atau hilang. Itu kebiasaan kita setiap waktu, setiap saat, setiap hari, selalu menjaga kebersihan baju kita. Tidak baru, tidak apa-apa, yang penting bersih, kotoran-kotoran hilang. Nah, Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, terhadap baju saja kita selalu berusaha untuk menjaga kebersihannya. Dan ketika ada noda yang menempel, akan sesegera mungkin mencucinya, membersihkannya, supaya noda itu tidak nempel terlalu lama. Bahkan jangan sampai noda itu membekas di baju kita. Noda yang kotoran yang menempel di baju kita membuat baju kita tidak terlihat tidak baik lagi. Dan ketika kita mengenakannya menjadi tidak nyaman. Jika kotoran ini ketika dibiarkan menempel terlalu lama, selain membuat tidak bagus, tidak cantik lagi, juga akan merusak motifnya atau merusak warnanya, bahkan bisa merusak kainnya, membuat kainnya lebih mudah robek. Baju kita perlakukan dengan baik, kita jaga, kita rawat dengan baik. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita secara utuh. Apakah kita juga telah memperlakukan dengan cara yang sama? Menjaga supaya bersih, rutin membersihkannya. Firman Tuhan pada kesempatan saat ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga hidup kita. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita supaya kita dalam hidup kita menjaga supaya senantiasa kudus. Sebab apa? Sebab Tuhan kita itu kudus, maka kita pun harus kudus. Jangan sampai hidup kita ketemplekan kotoran, noda, yang itu bukan hanya mengganggu pemandangan, tetapi bisa merusak hidup kita. Kotoran-kotoran yang menempel dalam hidup kita itu harus sesegera mungkin dibersihkan. Jangan menunggu itu sudah menjadi kerak. Sebab kalau sudah demikian maka akan sangat sulit untuk dibersihkan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mengapa kita perlu menjaga hidup kita supaya tetap bersih? Tadi saya memberikan gambaran tentang pakaian. Untuk pakaian saja, baju saja, kita bisa memperlakukannya dengan istimewa, menjaganya dengan baik. Setelah dipakai dicuci, diberi pewangi, setelah itu disetrika, dan kemudian sebelum digantung di lemari, kadang ada yang dikasih bungkus plastik supaya lebih aman, lebih awet. Sedemikian perhatiannya kita terhadap baju. Tetapi sayang sekali, seringkali kita lupa untuk menjaga kebersihan hidup kita, hati kita, pikiran kita, langkah kehidupan kita. Sebab kita ini masih tinggal di dunia, hidup di tengah-tengah dunia, dan kita tahu di luar kita ada banyak hal yang tidak selalu sejalan dengan perintah atau kehendak Tuhan. Dan setiap saat kita bisa bersinggungan dengan hal tersebut, yang artinya ada banyak kemungkinan kita kecipratan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Entah itu yang ada di dalam pikiran kita, angan-angan keinginan kita, ucapan kita, bahkan perbuatan kita. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang harus senantiasa kita bersihkan. Menjaga kekudusan hidup tidak mungkin kita lakukan dengan cara mengasingkan diri. Kalau baju tadi mungkin setelah dicuci bisa disimpan di lemari, selama tidak dipakai dia akan selalu bersih, apalagi ketika dimasukkan dalam bungkusnya, aman dia. Tetapi apakah kita harus melakukan hal yang seperti itu? Pergi mengasingkan diri, tinggal di tengah hutan, di dalam gua, berusaha untuk tidak bersinggungan dengan manusia lain karena takut nanti terkontaminasi, ketularan hal-hal yang tidak baik? Tentu tidak. Sebab Tuhan mengutus kita untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan pasti kita akan bersinggungan dengan semua hal di dunia ini yang tidak selalu sejalan dengan kehendak Tuhan, dan bahkan banyak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu yang mesti kita hadapi. Tetapi jangan sampai kita larut di dalamnya. Kita harus tetap menjaga diri supaya tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran itu, pelanggaran-pelanggaran. Sebagaimana halnya juga Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus dalam karya pelayanannya justru dia datang, dia hadir, dia dekat dengan orang-orang yang seringkali dipandang hina, dipandang sebagai orang-orang berdosa. Para pemungut cukai, perempuan-perempuan yang dianggap sebagai perempuan sundal, orang-orang yang sakit kusta yang dianggap najis, yang tidak boleh didekati sama sekali. Kepada mereka lah Tuhan Yesus mendekat. Bukan supaya dia menjadi kotor, bukan. Tetapi kepada mereka lah Tuhan mewartakan kabar sukacita, pengampunan dosa, pertobatan, supaya mereka pun merasakan hidup baru yang bersih. Sebagaimana dalam firman tadi dinyatakan, sudah ditebus bukan dengan emas perak, tetapi darah Kristus yang kudus, sebagaimana darah anak domba yang tak bercacat, tak bernoda. Itulah kondisi kita. Sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan selanjutnya ya mari kita jaga supaya hidup kita tetap kudus dengan cara ya menjaga setiap hal dalam hidup kita, mulai dari angan-angan, pikiran kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita. Lalu bagaimana kalau kita mungkin suatu saat, suatu hari bersinggungan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Percayalah, Tuhan itu tahu keberadaan kita, Tuhan memahami kelemahan kita. Tuhan juga paham bahwa tidak ada manusia yang bisa kudus 100%. Tidak ada. Sebab yang kudus, sungguh-sungguh kudus hanya Tuhan saja. Tetapi yang Tuhan mau, sebagaimana ketika kita memperlakukan baju kita, begitu ada noda kecil segera dicuci, dibersihkan, maka demikianlah juga halnya dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Ketika kita sadar bahwa ada noda sudah mulai nempel, syukur-syukur ketika ada noda yang mendekat kita sudah menghindar. Kalau itu kemudian menempel, maka segeralah bersihkan. Maka penting sekali bagi setiap kita untuk terus introspeksi diri, merenungi perjalanan hidup kita masing-masing setiap hari, dan senantiasa memohon ampun kepada Tuhan, menyatakan pertobatan kepada Tuhan. Bukan hanya memohon ampun dan menyatakan pertobatan, tetapi juga kemudian diikuti oleh kesungguhan untuk berubah. Sebab ya sebuah hal yang sia-sia hari ini bertobat, mengakui dosa atas satu perbuatan, besok diulangi lagi. Bukan itu yang Tuhan mau. Sekali lagi Tuhan sadar akan kelemahan kita. Ketika kita masih bersinggungan dengan segala hal di dunia ini, pasti ada kesempatan kita untuk ikut
tercemar oleh hal-hal duniawi, tapi segeralah sadari itu, akui itu, dan tinggalkan untuk menuju kepada hidup baru yang lebih baik. Ketika tahu bahwa itu kotor, jangan pernah ulangi untuk mendekat apalagi menceburkan diri ke dalamnya. Itulah panggilan Tuhan bagi kita melalui Rasul Petrus, supaya kita senantiasa hidup kudus di hadapannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama memasuki saat teduh. Saat teduh cukup dan mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah Engkau nyatakan kepada setiap kami. Kasih-Mu yang luar biasa yang telah berkenan menebuskan, membersihkan noda kami melalui darah Kristus, darah yang kudus. Sehingga kami yang tadinya adalah orang-orang berdosa boleh menerima pengampunan dosa. Dan kini saatnya kami bersama menerima panggilan dari Engkau ya Allah untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kami, untuk terus mengarahkan setiap pikiran kami, angan-angan kami, perbuatan kami, supaya semuanya seturut dengan kehendak Allah. Tolong kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memenuhi hati setiap kami, menerangi akal budi pikiran kami, menuntun kami untuk terus berjalan di jalan yang benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di sisi lain kami juga menyadari akan kelemahan kami ya Tuhan, yang seringkali masih tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami mohon ampun dan ajar kami untuk semakin hari semakin baik, semakin meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan selanjutnya Bapa, kami mohon berkat Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, gereja kami, gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Kartasura ini. Kiranya kami semua, jemaat-jemaat Tuhan di Klasis Kartasura ini, boleh mewujudkan panggilan yang dari Tuhan sebagai jemaat Kristen yang kudus. Dan juga kami boleh mewujudkan panggilan Tuhan untuk tetap hadir di tengah-tengah dunia ini sebagaimana Kristus yang hadir ke dunia, yang bahkan meskipun harus berdekatan dengan orang-orang yang dianggap berdosa, tetapi tetap boleh menjaga kekudusan dirinya dan sekaligus membawa berita sukacita bagi setiap mereka yang masih terbelenggu oleh keadaan mereka, yang masih terbelenggu oleh dosa-dosa mereka. Inilah panggilan kami ya Allah, untuk mewartakan kasih, untuk membawa berita sukacita, berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, sambil tetap menjaga hidup kami supaya tidak jatuh. Berkati setiap gereja-Mu, baik majelis, pendeta, penatua diaken, pengurus komisi, seluruh warga jemaat, di dalam kami senantiasa mewujudkan karya pelayanan kasih dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati gereja-gereja-Mu di dalam menghadapi tantangan karya kasih dan pelayanan di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap mampukan kami dengan segala keterbatasan kami untuk terus mewartakan kasih, menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan, mereka yang mungkin saat ini sedang berputus asa di tengah-tengah pandemi ini, mereka yang kehilangan
pekerjaan, kehilangan sumber ekonomi mereka. Bahkan mereka yang mungkin kehilangan sanak saudara karena virus corona. Kiranya kami boleh hadir untuk menghibur, menguatkan, membagi berkat kepada setiap mereka yang membutuhkan. Berkati juga kehidupan bersama kami, bangsa dan negara Indonesia ini, di tengah segala pergumulan kami, untuk menjaga keutuhan kesatuan negeri ini, untuk bersama-sama berjuang mewujudkan damai sejahtera, kemakmuran bersama bagi seluruh warga negeri ini. Ajar kami untuk boleh saling menghargai, saling mengasihi. Dan di tengah segala perbedaan ini, kiranya kami boleh bergandengan tangan untuk terus berjalan bersama, menjaga negeri anugerah-Mu ini. Berkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dari pusat sampai daerah. Berkati juga upaya penanganan COVID-19 ini, berkhusus untuk para tenaga medis dan juga keluarga mereka. Tuhan jaga dan lindungi. Inilah Tuhan, doa dan seruan kami. Dengarkanlah juga doa kami pribadi lepas pribadi, dan berkatilah kami seturut dengan rancangan-Mu, kehendak-Mu, dan belas kasih-Mu semata. Dan semuanya kami minta, kami mohon di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama menaikkan nyanyian penutup Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, persekutuan doa saat ini telah selesai, dan mari kita mengakhiri dengan penuh syukur, penuh sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara semua. Amin.